Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya peserta didik semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara menerapkan gambar ragam hias pada media tekstil dengan menggunakan teknik batik. Apa sih batik itu? Kalian pasti sudah banyak mengenal berbagai macam produk yang menggunakan motif batik sebagai hiasannya. Lalu, batik itu apa sih? Batik adalah teknik pembuatan tekstil atau kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai perintang warna dan juga alat canting untuk menorehkan lilin di atas tekstil atau kain tersebut. Lalu dari mana sih asal mulanya batik itu? Batik pada awalnya ditemukan di Mesir. Teknik yang dimaksud adalah menggunakan wax atau lilin pada kain untuk membungkus mumi atau jenazah. Kemudian, teknik ini menyebar di Tiongkok, di India, di Jepang, dan di Afrika. Tentu saja, batik yang di Indonesia sangat berbeda dengan batik-batik yang ada di luar negeri sana. Kenapa? Karena batik di Indonesia menggunakan canting untuk menorehkan malam dan juga memiliki motif yang kompleks dan beragam. Sehingga, batik sudah ditetapkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Sehingga pada tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Kain batik syarat akan makna dan juga pengharapan bagi orang yang memakainya. Sampai sekarang, teknik batik sangat dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Dan kain batik masih digunakan untuk upacara pernikahan dan juga digunakan oleh penari-penari kita. Batik memiliki beberapa macam teknik pembuatan. Di antaranya adalah teknik batik tulis yang menggunakan canting dan juga teknik batik cap yang tidak menggunakan canting melainkan menggunakan alat cap yang berbahan logam yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga untuk mengaplikasikan malam hanya perlu mencelupkan cap tersebut kemudian ditempelkan di kain yang akan dibuat. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar praktik untuk membuat kain batik sendiri dengan teknik batik tulis. Dan alat dan bahan yang akan kalian gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kain mori, yang kedua ada kompor dan wajan, ketiga ada canting. Canting memiliki beberapa bagian, yang ini adalah gagang, nyamplung, dan juga cucuk. Canting memiliki beberapa macam jenis, diantaranya cecek, isen, kelowong, dan tembok. Lalu apa yang membedakan dari macam-macam canting tersebut? Lihatlah ujung dari cucuk si canting tersebut. Tiap cucuk memiliki jenis lubang yang berbeda. Canting cecek memiliki lubang yang paling kecil. Canting cecek digunakan untuk membuat titik-titik. Canting isen memiliki lubang yang sedikit lebih besar dibandingkan canting cecek. Canting isen biasanya digunakan untuk membuat tulang-tulang daun. Canting kelowong ini digunakan untuk membuat outline garis luar bentuk. Canting tembok memiliki lubang yang paling besar karena canting tembok akan digunakan untuk proses nemboi. Proses nemboi adalah proses menutupi bagian yang luas dengan malam, sehingga memerlukan canting yang memiliki lubang yang besar, sehingga proses nemboi tidak memakan waktu yang lama karena lubang yang kecil. Bahan selanjutnya adalah soda abu atau pelorot. Ikatan kimianya biasa dituliskan dengan Na2CO3 atau biasa disebut dengan natrium bikarbonat. Soda abu ini akan digunakan ketika dalam proses pelorotan, yaitu proses
melepaskan malam yang menempel pada kain. Bahan selanjutnya yaitu malam. Malam memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama adalah malam kelowong, malam parafin, dan juga malam tembok. Malam kelowong biasanya digunakan untuk proses ngelowongi, yaitu proses membuat outline garis bentuk. Malam parafin adalah malam yang paling rapuh. Malam ini digunakan untuk menghasilkan efek retak-retak pada kain. Dan yang terakhir malam tembok adalah malam yang memiliki kekuatan elastisitas yang paling kuat, sehingga tidak mudah retak dan bagus diaplikasikan pada proses nemboi dan juga nyecei. Bahan selanjutnya adalah pewarna. Pewarna yang akan kita gunakan berjenis remasol dan menggunakan water glass sebagai pengunci warna. Untuk mengunci warna, pewarna indigosol memerlukan nitrit dan juga HCl. Selanjutnya adalah pewarna jenis celup, yaitu pewarna naptol. Pewarna naptol memiliki 3 jenis racikan, yaitu racikan garam pewarna, dan juga racikan penguat warna. Penguat warna yang digunakan ada 2, yaitu penguat warna kaustik dan juga penguat warna TRO. Pewarna remasol, indigosol, dan juga naptol merupakan jenis pewarna kimia atau buatan. Sedangkan leluhur kita zaman dahulu menggunakan pewarna alam yang diambil dari tanaman-tanaman dan juga bebatuan atau tanah. Beberapa jenis tanaman yang digunakan sebagai pewarna batik diantaranya adalah bunga soga yang menghasilkan warna coklat kekuningan, kemudian kunyit yang menghasilkan warna kuning, daun indigo vera atau bunga tarum akan menghasilkan warna biru, kayu secang yang akan menghasilkan warna merah, dan juga masih banyak yang lainnya. Alat selanjutnya yaitu kuas. Kuas akan kita gunakan untuk mencolet warna pada kain. Alat selanjutnya adalah besi jos. Besi jos adalah alat yang digunakan untuk menghilangkan malam yang sekiranya salah tempat atau salah garis atau menetes dengan cara memanaskan besi jos tersebut, kemudian menempelkan pada malam yang salah tadi, sehingga akan menghasilkan bunyi cus dan malam yang salah tadi akan meleleh. Bahan yang digunakan cukup menggunakan air dan juga api. Pertama-tama, panaskan besi jos atau bisa diganti dengan sendok ataupun dengan besi lainnya di atas api. Setelah panas, pada malam yang akan dihapus, dilumuri terlebih dahulu dengan air sampai basah. Setelah itu, tempelkan besi jos pada malam yang akan dihapus dan keroklah dengan menggunakan kuku. Ulangi tahap ini sampai bersih, periksa apakah bagian belakang kain masih tersisa malam yang menempel. Jika masih tersisa, peserta didik bisa mengulangi proses ini dari awal, sampai kain menjadi bersih kembali. Apabila ada motif yang rusak, maka peserta didik bisa mencanting ulang motif tersebut. Alat selanjutnya yaitu pensil, rautan, dan penghapus. Selanjutnya yaitu gawangan. Gawangan adalah alat yang digunakan untuk menggantung kain yang agak panjang ketika membatik. Selanjutnya adalah proses membuat batik. Pertama-tama, peserta didik harus mencuci dulu kain yang akan digunakan dengan menggunakan deterjen. Kucek dan juga bilas kain tersebut. Setelah itu, jemur sampai kering. Setelah kering, peserta didik boleh menyetrika dahulu agar rapi dan mudah untuk digambar. Selanjutnya, peserta didik silakan menuju kepada meja pola. Meja pola ini memiliki 2 buah lampu di bawah, sehingga akan memudahkan peserta didik dalam menjeplak pola yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Caranya, letakkan desain yang sudah kalian buat pada kaca, kemudian letakkan kain di atasnya. Posisikan sedemikian rupa sampai kalian bisa melihat motif pola yang akan kalian tebali dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, peserta didik silakan untuk menyalakan kompor.
Caranya dengan menancapkan steker pada stop kontak dan juga memutar knob pada kompor pada suhu maksimal, dan pastikan bahwa indikator lampu pada kompor menyala. Selanjutnya, masukkan bongkahan malam pada wajan dan tunggu sampai meleleh. Sembari menunggu malam meleleh, peserta didik silakan mempersiapkan kain dan juga cantingnya. Canting yang akan kalian gunakan pertama kali adalah canting jenis kelowong. Canting ini akan kalian gunakan dalam membuat outline bentuk motif-motif yang sudah kalian buat. Setelah malam mencair, duduklah kalian pada dingklik atau bangku. Atur posisi duduk kalian dengan posisi yang paling nyaman dan dirasa aman, yaitu dengan duduk menghadap samping, posisi kompor berada di kanan, sehingga tangan kanan kalian bisa leluasa mengambil malam tanpa dihalangi oleh apapun. Selain itu, posisi ini mengurangi resiko malam berjajaran pada kain motif yang sudah kita buat. Selanjutnya, ambillah koran sebagai alas, letakkan pada paha kalian. Angkat lengan kiri kalian, luruskan, dan gunakan telapak tangan kiri kalian sebagai alas kain ketika kalian mencanting. Kain yang ada di bawah telapak tangan kalian silakan lipat di bawah lengan. Hal ini untuk mengurangi resiko malam menetes pada tempat yang tidak diinginkan. Selanjutnya, perhatikan cara memegang canting yang benar. Pertama-tama, pegang nyamplung dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan seperti mau menggunting gagang canting. Bukalah jari kelingking kalian dan gunakan jari kelingking ini sebagai penstabil gerakan kalian. Jari kelingking ini nanti akan ditempelkan pada kain yang akan kalian buat sebagai poros atau kestabilan gerakan kalian. Dalam mencanting, agar memperoleh hasil garis yang stabil, maka yang digerakkan adalah tangan kiri kalian. Jadi, tangan kiri yang mengejar canting, bukan canting yang mengejar tangan kiri. Tangan kanan hanya berfungsi sebagai penstabil gerakan canting. Selanjutnya, pastikan bahwa posisi canting tidak terlalu menungging. Posisi yang benar yaitu canting 15 derajat menghadap ke atas. Hal ini dimaksudkan agar malam-malam yang menempel pada bawah nyamplung tidak menetes pada kain. Peserta didik silakan perhatikan video ini. Lihatlah, posisi tangan kiri bergerak dan tangan kanan memegang canting dengan sedikit didongakkan ke atas. Jari kelingking terbuka sebagai penstabil gerakan dengan ditempelkan pada kain. Masukkan canting kalian ke dalam wajan dan isilah nyamplungnya. Jangan lupa untuk membersihkan malam-malam yang sekiranya menempel di bawah nyamplung dengan menggesekkan bagian bawah nyamplung dengan wajan. Selanjutnya, pastikan agar lubang cucuk canting tersebut tidak ada kotoran dengan cara meniup sampai berbunyi. Pastikan sekali lagi bagian bawah nyamplung bersih dengan menggesekkan bagian bawah nyamplung pada koran yang ada pada paha kalian. Dan mulailah mencanting pada bagian garis-garis bentuk yang kita sebut dengan ngelowongi. Setelah semua garis bentuk dikelowongi, maka peserta didik silakan untuk melanjutkan proses selanjutnya, yaitu ngiseni dan nyecei. Dalam proses ini, peserta didik boleh beralih dari canting kelowong diganti menjadi canting isen-isen. Setelah kain tampak depan semuanya selesai dicanting, untuk selanjutnya baliklah kain kalian dan lihatlah dan periksa apakah masih terdapat bagian malam yang tidak tembus pada kain belakang. Kalau masih ada yang belum tembus pada kain belakang, maka kalian wajib melakukan proses selanjutnya, yaitu nerusi. Nerusi yaitu proses pencantingan ulang bagian bentuk dengan mencanting bagian belakang kain. Hal ini dilakukan agar zat berwarna tidak menerobos keluar dari garis. Setelah proses pencantingan selesai, maka tahap selanjutnya yaitu pewarnaan.
Alat dan bahan yang diperlukan yaitu zat pewarna, stik pengaduk, tempat pewarna, dan juga air panas. Masukkan zat pewarna pada wadah, kemudian tuangkan air panas di atasnya. Aduk sampai merata. Jika kalian menginginkan hasil warna yang pekat, maka kalian tidak perlu mencampur terlalu banyak air. Pada prinsipnya, semakin banyak air atau semakin encer air, maka warna yang dihasilkan akan semakin pudar. Setelah pewarna siap, maka siapkanlah tempat yang akan digunakan untuk mewarnai. Alasi terlebih dahulu dengan plastik dan juga koran. Di sini, Ibu akan mencontohkan dua teknik pewarnaan. Pewarnaan yang pertama yaitu menggunakan pewarnaan colet kontemporer. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kuas dan 3 jenis pewarna, yaitu warna biru, kuning, dan juga merah. Caranya, kalian hanya perlu mengoleskan pewarna pada bagian-bagian tertentu. Gunakan imajinasi kalian. Pada teknik pewarnaan kontemporer ini, kalian akan melihat hasil yang tidak terduga dari pencampuran 2 atau 3 buah warna yang saling bertabrakan. Setelah semua kain dioles dengan warna, maka jemurlah dengan cara mengangin-anginkan. Setelah kering, maka proses selanjutnya adalah pengolesan water glass. Water glass adalah zat pengunci warna. Jika pewarna kalian tidak dilapisi dengan water glass, maka dalam proses pelorotan nanti, warnanya akan luntur. Selanjutnya adalah teknik pewarnaan kedua. Teknik pewarnaan kedua ini merupakan gabungan antara colet dan juga celup. Pertama-tama, siapkan alas dan juga pewarnanya. Tahap yang pertama, kalian akan mencolet warna pada bagian-bagian tertentu. Setelah dioles dengan warna, maka tunggulah kering dengan mengangin-anginkannya. Setelah kering, kemudian oleskan terlebih dahulu dengan water glass. Tahap yang kedua yaitu proses pewarnaan celup. Proses ini bisa dilakukan setelah kalian melakukan pelorotan malam yang pertama. Setelah kain direbus dan dilorot malamnya, maka kita akan melakukan proses pencantingan kedua. Proses pencantingan yang kedua ini bertujuan untuk menutupi bagian-bagian yang kita ingin pertahankan warnanya. Setelah menutupi bagian-bagian yang ingin kita pertahankan warnanya, selanjutnya kita siapkan zat pewarna pada wadah yang agak besar. Dan selanjutnya kita celupkan kain ini pada zat pewarna. Setelah dicelupkan dengan rata, bolak-balik, kemudian kita tiriskan. Dan kita jemur, kita angin-anginkan sampai kering. Setelah kering, maka kita akan mengaplikasikan water glass pada kain yang sudah kita celup tadi. Setelah dioleskan, jemur lagi sampai kering. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap pelorotan. Melorot yaitu proses menghilangkan malam yang masih menempel pada kain dengan cara merebusnya pada air mendidih yang telah dicampur dengan soda abu. Takarannya yaitu setiap 5 liter kalian bisa menggunakan 1-2 sendok makan soda abu. Tahapan yang pertama yaitu kalian harus mencuci dulu, menghilangkan water glass yang masih menempel pada kain. Cucilah di bawah air mengalir. Water glass memiliki tekstur licin, maka peserta didik silahkan cuci kalian sampai dirasa licinnya terasa banyak berkurang. Tahap selanjutnya, masukkan kain yang sudah dibilas tadi ke dalam air mendidih yang sudah dimasukkan soda abu. Perlu diingat bahwa proses perebusan ini masih memerlukan kompor yang menyala. Setelah dirasa cukup, maka angkatlah kain tersebut dan bilaslah di bawah air mengalir. Cuci dan bersihkan malam-malam yang masih menempel pada kain. Setelah dirasa bersih, maka peserta didik boleh menjemur kain kalian dengan cara mengangin-anginkannya. Dan proses yang terakhir yaitu penyetrikaan. Pada proses penyetrikaan, silakan peserta didik untuk menyiapkan 1 buah setrika dan 2 buah koran. Caranya yaitu
Hamparkan koran sebagai alas. Letakkan kain batik kalian di atas alas. Kemudian tutupilah lagi dengan menggunakan koran. Baru selanjutnya kalian boleh menyetrika. Hal ini dimaksudkan agar malam yang masih tersisa pada kain ketika meleleh tidak menempel pada setrika, tetapi menempel pada koran. Setelah dirasa sisa-sisa malam menempel pada koran, maka kalian boleh menyetrika seperti biasa. Demikianlah proses pembuatan batik tulis yang akan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Tetap semangat. Salam budaya.